Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan At-Tibyan Akhlaq Hamalatul Quran karya Al-Imam Al-Ajuri atau karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Sekarang kita masuk di bab baru ya, di pembahasan tentang bab fadli man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Bab keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nanti di dalam bab ini penulis membawakan 4 buah hadis, 3 hadis dengan redaksi yang sama tapi berbeda jalur periwayatan, dan 1 hadis itu berbeda. Kemudian di sini dijelaskan maksud dari bab ini. Maksud dari bab ini, bab keutamaan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ay ma yatarattab ala ta'allumil Quran wa ta'limi min fadaila wa khairatin wa barakatin fi dunya wal akhirah. Yang dimaksud keutamaan adalah ma yatarattab, apa-apa yang menjadi balasan, menjadi konsekuensi yang disiapkan kepada orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kepada orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berupa keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quranul Karim huwa kitabul hidayah. Ia adalah kitab hidayah. Wa kitabus sa'adah, dan kitab kebahagiaan. Wa kitabul falah, dan kitab kesuksesan. Artinya, Al-Quran itu isinya mengandung petunjuk. Orang yang mengamalkan isinya akan bahagia dan akan sukses. Man akramahullahu tabaraka wa ta'ala, barang siapa yang Allah muliakan, Allah memuliakannya, bita'allumil Quran, dengan mempelajari Al-Quran, wa ta'limi, dan mengajarkannya, fahada ikramun lahu, maka ini adalah pemuliaan baginya. Bisa'adah, dengan kebahagiaan, wal falah, dan kesuksesan, fi dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat.
Lian Al-Qur'ana babuha, karena Al-Qur'an merupakan pintunya. Lihat di sini ya. Jadi di antara tanda seorang itu dimuliakan oleh Allah adalah dia diberikan kesempatan belajar dan mengajar Al-Quran. Itu tanda seorang itu dimuliakan oleh Allah. Di antara tandanya. Di antara tanda seorang itu dimuliakan oleh Allah, dia diberikan kesempatan untuk menjadi pelajar ataupun pengajar Al-Quran. Maka kita harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur ketika Allah pilih kita menjadi pelajar Al-Quran atau pengajar Al-Quran. Karena kemuliaan ini tidak diberikan kepada yang lain. Bahkan jangan sampai kita menganggap orang yang justru diuji dengan kelapangan itu lebih beruntung daripada kita. Justru kita yang seharusnya merasa bersyukur, merasa beruntung dengan keadaan kita sebagai pelajar atau pengajar Al-Quran. Ya. Baik, nah ini bagus sekali ya, Pak Ida. Jadi ini pemuliaan dari Allah karena akan diberikan kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Karena Al-Quran pintu. Pintu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah Al-Quran. Baik. Di sini dibawakan hadis Haddatsana Abu Syuaib Abdullah bin Hasan Al-Harrani qala sana Ali bin Ja'di anna Syu'bah an Al-Qamah ibni Marsad qala sami'tu Sa'da bin Ubaidah yuhaddisu an Abi Abdurrahman As-Sulami. Ini melewati Abu Abdurrahman As-Sulami. An Utsman radhiyallahu an qala Syu'bah qultu lahu anin Nabi sallallahu apakah dari Nabi sallallahu qala na'am ya. Qala Nabi bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hada hadithun azim jiddan. Ini adalah hadis yang agung sekali. Ini adalah hadis yang agung sekali. Fi bayani fadli ta'allumil Quran awalan. Tentang penjelasan keutamaan belajar Al-Quran. Yang pertama, kemudian wa fadli ta'limihi ba'da dzalik, dan keutamaan mengajarkannya setelah itu. Ya. Jadi keutamaan yang diperoleh itu yang pertama ya bagi pelajar dulu, kemudian bagi pengajar. Ya. Seandainya seorang itu terus belajar tidak jadi pengajar, tidak masalah, tetap dia dapat keutamaan. Ya. Tapi kalau seorang itu bisa menggabungkan keduanya, dia sebagai pelajar juga mengajar, tentu itu mimbabil aula. Kemudian wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari, pada riwayat yang lain bagi Imam Bukhari, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Fahada fihi itsbatul khairiyah wal afdaliyah liman akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bita'allumil Quran wa ta'limihi.
Dalam hadis ini terdapat penetapan kebaikan dan keutamaan bagi orang yang Allah muliakan dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di sini ya, isbat khairiyah, penetapan, dan ini janji Allah. Janji Allah yang akan atau pasti diterima bagi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Harus yakin. Kemudian wadzakarul ulama rahimahullah, dan para ulama menyebutkan anna ta'allum al-Quran wa ta'limahu, bahwasanya belajar Al-Quran dan mengajarkannya yashmal, mencakup ta'alluma hurufil Quran, mempelajari huruf-huruf Al-Quran, lidhafti tilawati witqaniha, untuk menguasai bacaan dan memahirkannya, wa yatadamman aydan, dan mencakup juga ta'allama ma'anil Quran, mempelajari makna Al-Quran, lifahmi tilalah ma'rifatil maqsud, untuk memahami dalil dan mengetahui maksudnya. Fakulun minhuma dakhilun fi qawlihi khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Jadi di sini belajar dan mengajar Al-Quran itu meliputi dua hal ya, di sini. Bacaan dan makna. Masuk ke dalamnya, masuk ke dalam kebaikan. Di sini juga mengandung faidah dan sering kita sampaikan bahwasanya tidak cukup hanya sekedar belajar baca saja. Perlu belajar makna. Atau tidak, atau jangan sampai menelantarkan bacaan dengan alasan kan yang penting makna. Iya betul, tapi bacaan juga jangan ditinggalkan. Fakanat tilka tariqatus sahabah, maka inilah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Fa innahum kanu yudrikuna radhiyallahu anhum anna al-Qur'an unzila litutadabbara ayatu. Sungguhnya mereka kanu yudrikun, mereka sadar, paham betul. Mereka mampu sampai kepada makna bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi ayat. Waktu pahama ma'ani, dan dipahami maknanya. Waktu qal dilalatu, dan dipikirkan dalilnya. Lidzalik, dengan demikian kanu yajma'una li anfusihim baina dhabtil huruf wa itqani tilawatiha. Mereka menggabungkan pada diri-diri mereka antara menguasai huruf dan menguasai bacaannya, wa fahmil ma'ani wa dilalah, memahami makna dan dalil-dalilnya. Ya. Nah, di sini jadinya metode para sahabat ketika belajar dan mengajar Al-Quran itu bagaimana menggabungkan antara menguasai bacaan dan memahami makna. Digabungkan antara menguasai bacaan dan memahami maknanya. Wasahha an Abdurrahman As-Sulami rahimahullah wa huwa min at-tabi'in. Dan terasah dari Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, beliau salah seorang tabi'in. Beliau berkata, haddatsana man kana yukri'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami orang yang mengajari kami dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini Abu Abdurrahman As-Sulami mendengar bagaimana dulu para sahabat belajar. Karena beliau tabi'in, belajar kepada sahabat. Beliau seorang tabi'in, dan tabi'in itu belajar kepada sahabat. Apa yang beliau dengar dari para sahabat? Annahum kanu yaktari'una min Rasulillah asyra ayat. Bahwasanya mereka belajar
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat, ya, 10 ayat. Lalu fala ya'khuduna fil ashril ukhra. Mereka tidak mengambil, tidak mempelajari 10 ayat yang lain. Maksudnya tidak lanjut lagi. Hatta ya'lamu ma fi hadhihi minal ilmi wal amal. Sampai mereka mengetahui isi kandungannya berupa ilmu dan amal. Jadi 10 ayat, setelah menguasai maknanya dan mampu mengamalkannya, baru mereka berpindah. Qalu, mereka berkata, fa'alimna al-ilma wal amal. Maka kami jadi tahu ilmunya dan amalnya. Ini para sahabat. Makanya pantas mereka menjadi contoh dalam metode belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baik. Kita lihat, ini masih terusan ya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama yashmal ta'allum al-alfaz dhabtan laha, mencakup mempelajari lafaz ya dengan menguasainya yaitu tajwid, wa ta'allum al-ma'ani fahman lid-dilalati, dan mempelajari makna ya, mempelajari makna-maknanya, fahman dengan memahami lid-dilalati dalil-dalilnya, wa tadabburan di kalami, dan tadabur terhadap Al-Quran. Jadi 3 berarti unsurnya ya. Belajar tajwid, kemudian makna, dan tadabur. Nanti lihat di bawah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ta'allumul Qur'an wa ta'limuhu, belajar Al-Quran dan mengajarkannya, yatanawal, mencakup, meliputi ta'alluma hurufihi wa ta'limahu wa ta'limaha, mempelajari huruf-hurufnya dan mengajarkannya. Wa ta'alluma ma'ani wa ta'limaha, mempelajari makna-maknanya dan mengajarkannya. Jadi kalau ditanya apa yang dipelajari, yaitu huruf dan makna. Apa yang diajarkan? Huruf dan makna juga. Jadi kalau ditanya apa yang dipelajari dari Al-Quran, ya kita pelajari huruf dan maknanya. Kalau ditanya apa yang kita ajarkan huruf dan maknanya. Maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan Al-Quran itu mulia. Mulia dari segala aspeknya. Termasuk kita dekat dengan orang-orang yang menaruh perhatian besar dengan Al-Quran, itu hal yang membahagiakan juga. Karena kita akan teringatkan selalu dengan kalamullah. Beda kalau kita bergaul dengan yang jauh dari Al-Quran. Ya, yang jauh dari Al-Quran. Kita punya teman yang perhatian terhadap Al-Qurannya tinggi, kita pun akan sama. Atau kita punya pasangan, itu sama, akan mengingatkan. Beda kalau sebaliknya. Nanti jangankan untuk belajar dan mengajarkan. Untuk sekedar membaca saja itu kadang susah. Tersibukkan dengan perkara yang lain. Wa huwa asyrafu qismai ta'allumihi wa ta'limi. Yaqsudu, dan dia merupakan dua bagian atau yang paling mulia dari kedua bagian
kedua bagian belajar dan mengajarkan maksudnya belajar makna. Jadi kalau dilihat antara belajar huruf dan makna, ya lebih baik belajar makna. Tapi bukan berarti bacaan ditinggalkan. Ya. Kenapa? Fa'inal makna wal maksud. Karena makna itulah tujuan. Wal lafdhu wasilatun ilaih. Adapun lafad adalah sarana kepadanya. Fata'allumul makna wa ta'limuhu, maka mempelajari makna dan mengajarkannya, ta'allumul ghayah wa ta'limuha, sama saja dengan belajar tujuan dan mengajarkannya. Wa ta'allumul lafzi al-mujarrad, adapun mempelajari lafaz semata, wa ta'limuhu dan mengajarkannya, ta'allumu al-wasaila atau ta'allumul wasail wa ta'limuha, hanya mempelajari sarana dan mengajarkannya. Wa bainahuma kama bainal ghayah wal wasail. Antara keduanya seperti antara tujuan dan sarana. Jadi di sini kalau Anda simpulkan, ya, belajar atau mengajar Al-Quran kan ada dua, ya, lafaz dan makna. Belajar lafaz itu sarana, perantara. Belajar makna itu tujuan. Tujuan tidak mungkin diperoleh tanpa sarana. Begitupun sarana kalau tidak punya tujuan nggak terarah. Artinya dua-duanya harus ditempuh semampu kita. Dua-duanya harus ditempuh. Ini penjelasan yang bagus dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian di sini ada keterangan Qala Abu Abdurrahman As-Sulami. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, Fadhalika, maka inilah, hadis inilah, ak'adani mak'adi hadza, yang membuatku bertahan duduk di tempat dudukku ini. Maksudnya apa? Fakana yu'allimu, maka beliau mengajar min khilafati Utsman, sejak Khalifah Utsman ila imra'atil Hajjaj, sampai masa Khalifah Hajjaj. Maksudnya apa? Tadi kita lihat ya hadis di atas, hadis tersebut jalurnya melewati Abu Abdurrahman As-Sulami. Kata beliau, hadis inilah yang membuatku termotivasi sehingga aku duduk lama di majelis ini. Artinya beliau yang menjadikan sebab beliau lama betah mengajar itu karena termotivasi oleh hadis tadi. Hadis apa? Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Beliau ingin meraih kebaikan tersebut, makanya beliau amalkan. Beliau berharap dengan belajar dan mengajar Al-Quran dalam kurun waktu yang sangat lama, beliau termasuk ke dalam janji hadis tersebut. Kita lihat penjelasannya. Ai annahu, bahwasanya beliau mundu sami'a hadzal haditsa, sejak mendengar hadis ini, yakni hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, insyaraha sadru, lapang terbuka hatinya lihadal amr, terhadap perkara ini, perintah ini. Wajalasa, kemudian beliau duduk di ta'lim Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran. Fayaqulu dzakiran sababa julusihi tawil alladhi imtadda ma yaqrubu min arba'ina sana. Maka beliau mengungkapkan sambil mengingatkan sebab duduknya beliau yang lama tersebut yang berlangsung mencapai 40 tahun. Jadi sebab beliau begitu lama mengajar yaitu karena hadis tadi. Tidak ada motivasi yang lain. Kadang seorang kan, kenapa kamu istiqomah? Kadang ada misalkan, ya gimana lagi, nggak ada kegiatan yang lain selain ngajar. Atau ngajar di sini kehidupan saya tercukupi. Atau ngajar di sini
A, B, C, D, dan selain. Beliau, yang membuat beliau betah ngajar ternyata karena termotivasi dengan hadis tersebut. Nah, ini bagus ya, termotivasi dengan dalil dari Al-Quran dan hadis dalam mengamalkan suatu amalan, itu menunjukkan keikhlasan. Keikhlasan dari beliau karena melakukan hal tersebut tidak lain motivasinya dari Allah dan Rasul, bukan motivasi yang lain. Karena kenapa? Biasanya seorang itu kalau motivasinya karena manusia, dia akan berhenti atau dia akan lanjut selama manusia itu ada dan akan berhenti selama manusia itu hilang. Yang diharapkan itu tidak ada. Makanya orang yang ikhlas itu tidak akan tergoyahkan dengan apapun. Orang yang ikhlas akan lebih mudah untuk istiqomah. Orang yang istiqomah itu diantara sebabnya dia karena ikhlas. Keikhlasan itu membuat seorang itu istiqomah. Seorang itu membuat atau keikhlasan itu membuat seorang istiqomah. Wa hadza yufiduna faidatan 'azimah. Dan ini memberikan faidah kepada kita, faidah yang besar. Apa? Sur'atu istijabatis salam. Cepatnya respon dari salam. Jadi generasi salaf itu kalau mendengar suatu perintah segera merespon, mengamalkan. Ya, minas sahabah wa manittaba'hum, dari sahabat dan yang mengikuti mereka bi ihsan, wa musara'atuhum, dan bersegeranya mereka lil khairat, terhadap kebaikan. Fa innal wahida minhum, karena sungguhnya salah seorang di antara mereka, idza aqadal faida, jika mempelajari suatu faidah, wa fahima, kemudian memahaminya, wa dhabataha, dan menguasainya, dakhala fil amal, segera masuk kepada amal mubasyarah, segera, ya, bisobrin, dengan kesabaran, wa musabarah, wa murabatah, musta'inan billah, dengan mohon pertolongan kepada Allah, ya. Amma halu katsirin minna, adapun keadaan kebanyakan kita sekarang, gimana kita nih? Annahu idza sami'al faida awil mau'idhah, jika dia mendengar sebuah faidah atau pelajaran atau nasihat, rubama yatafa'al ma'ah, lebih sering dia menundanya, atau yatafa'al, dia ingat, yauman atau yaumain atau salata ayam, sehari, 2 hari, atau 3 hari, summayan sah, kemudian dia melupakan. Dia melakukan atau ingat nasihat tersebut sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu lupa dia. Haisu ta'tihi umurun minal masyagili dunyawiyah, atunsi, datang kepadanya perkara-perkara dari kesibukan dunia, kemudian dia melupakannya. Makanya kalau hati kita disiapkan, nasihat, peringatan, itu membuat kita bahagia. Harusnya. Tapi sebagian kita justru, ya itu tadi, ketika dinasehati, kadang bukan senang, malah jadi nggak suka terhadap yang menasehati. Nah, ini kita perlu periksa. Karena tanda hati yang hidup, yang baik itu mudah menerima nasihat. Dan di antara hati yang rusak, yang mati, yang berpenyakit, susah menerima nasihat. Fal mar'u idza sami'al mau'izah, maka seorang manusia, idza sami'al mau'izah, jika dia mendengar nasihat, yahtaj ila amroin, dia butuh 2 perkara. Ingat nih, kalau kita dengar nasihat dari siapapun, ingat kita butuh 2 hal. Apa saja? Yang pertama, al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah. Wahwa ni'mal mu'in, beliau adalah, Allah adalah sebaik-baik zat yang menolong subhanahu wa ta'ala. Mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon pertolongan apa? Agar dibukakan hati kita untuk menerima. Ya Allah, betul nasihat ini berat ke hati.
berat untuk diamalkan. Tapi Engkau Maha menolong. Mudahkanlah untuk mengamalkannya. Allah akan berikan kemudahan. Kemudian asani mujahadatun nafs. Bersungguh-sungguh terhadap diri. Betul, melakukan ketaatan untuk menjauhi keburukan itu berat. Tapi lawan diri kita. Paksakan terlebih dahulu. Sampai kita terbiasa. Dan ingat janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan menunjuki kepada mereka jalan kami. Innallaha ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini ya. Jadi kalau mendengar nasihat, minta tolong dulu kepada Allah agar hati kita dibukakan. Jangan langsung marah, emosi. Jangan sampai, wah ini nyindir saya, ini sulit. Kalau nasihat atau penjelasan langsung direspon seperti itu, sulit hati kita menerima. Ya. Baik. Ya. Kemudian ini ada hadis yang sama. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kemudian juga yang ketiga sama, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Nah, di sini dari Asim, Imam Asim. Ya. Dari Mus'ab bin Sa'ad. Nah, ketika meriwayatkan hadis ini, wa khadha biyadai. Beliau memegang tanganku, kata Asim. Wa q'adani fi majlisin ukri. Dan mempersilahkanku duduk di sebuah majelis agar aku mengajar. Ini Imam Asim dipersilahkan oleh Mus'ab bin Sa'id untuk mengajar. Karena melihat hadis ini. Kita lihat penjelasannya. Al-Qail wa khadha biyadai wa Asim bin Bahdalah. Imamul Qurra fi zamani. Beliau imam, ya, imam qiraat di zamannya. Wa huwa hadul Qurra as-sab'ah. Beliau merupakan Qurra yang 7 itu ya. Kemudian Imam Ahmad memuji beliau, kana rajulan solihan. Beliau adalah seorang yang solih. Wa naftar qira'atah. Aku memilih bacaannya. Wa qawluhu wa aq'adani fi majlisin ukri. Beliau mendudukkanku, mempersilahkanku duduk di sebuah majelis agar aku mengajar. Yakni akhadha Mus'ab. Mus'ab mengambil tangan Asim. Kemudian Mus'ab mendudukkannya, mempersilahkannya duduk di majelis untuk membacakan Al-Quran dan mengajarkannya. Wadalu ala khair kafa'ili. Yang menunjuki kebaikan seperti pelakunya. Nah, di sini barangkali tidak setiap orang mampu belajar atau mengajar. Tapi ada orang yang bisa memfasilitasi. Itu kebaikannya sama. Kita misal ya, nggak bisa belajar atau nggak bisa mengajar. Tapi kita diberikan yang lain, misalkan kelebihan harta dan sebagainya. Kita dukung, kita fasilitasi orang yang belajar dan mengajar. Itu kebaikannya sama. Kita persilahkan orang untuk belajar, untuk mengajar. Itu sama pahalanya. Kalau kita mengajar enggak, belajar pun enggak, ya repot kalau kayak gitu. Ya. Baik. Nah, itu 3 hadis redaksi yang sama dari jalur yang berbeda. Kemudian hadis selanjutnya, nah ini motivasi juga bagi kita agar semangat belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di pembahasan yang lain, para ulama memberikan judul belajar Al-Quran itu atau Al-Quran tidak akan bisa ditandingi dengan harta dunia sebanyak. Nanti akan disebutkan hadisnya. Satu ayat itu lebih baik daripada duit 1 miliar. Satu ayat lebih baik daripada kendaraan mewah. Kalau ada orang yang bangga dengan kendaraan mewah, terus kita punya Al-Quran dalam hati kita, puaskan diri kita dengan Al-Quran yang kita punya. Jangan kemudian ingin seperti orang itu. Orang itu punya harta banyak. Kita nggak punya apa-apa. Padahal kita punya Al-Quran.
Di sisi Allah, Al-Quran itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita lihat hadis. Hadis ini dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, "Kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah." Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan kami sedang berada di suffah. Suffah itu selasar, selasar teras masjid atau di teras bangunan. Faqala, Nabi bersabda, ayyukum yuhibbu an yagduwa ila buthan awil aqi? Siapakah di antara kalian yang ingin berangkat pagi-pagi ke Buthan dan Akik? Buthan dan Akik itu pasar, ya, pasar unta. Kalau sekarang dealer mobil. Karena saat itu unta merupakan kendaraan yang mewah. Fayati kulla yaumin bina qatain. Maka dia datang setiap hari membawa 2 unta merah yang gemuk. Fayakhuduhuma fi ghairi ismin walaqati rahim. Dia mengambilnya tanpa dosa, tanpa memutus silaturahim. Gratis, cuma-cuma. Coba bayangkan. Kalau bahasa sekarang, siapa yang mau tiap hari pergi ke dealer mobil, dikasih 2 mobil. Cuma-cuma. Gratis. Qala kulluna ya Rasulullah yuhibbu dhalik. Ya tentu semuanya kita ini ya Rasulullah ingin itu. Ya manusiawi. Kalau ditawarkan harga pasti ingin. Qala, ya, Nabi baru ingin menyampaikan maksud seorang yang berangkat pagi-pagi ke masjid dan dia belajar 2 ayat dari Al-Quran, maka itu lebih baik darinya daripada 2 unta merah. Lihat, 2 ayat lebih baik daripada 2 unta merah. 3 ayat lebih baik dari 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan setiap kelipatan ayat itu lebih baik daripada unta. Kalau ya sekarang ada pengumuman di masjid, siapa yang datang ke masjid, baca 1 ayat, dikasih uang 1 miliar. Wah, itu pasti masjid penuh. Jangan 1 miliar deh, 100.000 atau 50.000. Orang pasti berbondong-bondong karena melihat zahir. Janji ini kita lihat dengan kacamata keimanan. Ya. Betul, kalau kita baca 1 ayat atau belajar 1 ayat, 2 ayat. Kadang tidak langsung kontan kita dapat apa misalnya. Tapi nanti di sisi Allah. Beda dengan orang yang ya diberikan harta, itu langsung kerasa, ada di depan mata. Tapi lihat, Nabi menawarkan tidak banyak, tapi nilainya besar. 2 ayat lebih baik daripada 2 unta merah. Kita bandingkan. Orang kalau pengen 2 unta merah atau 2 kendaraan mewah, perlu mati-matian. Nabung, ya, usaha, dan sebagainya. Dan ketika didapatkan, dia khawatir tercuri, orang dengki, dan sebagainya. Tapi baca 2 ayat, nggak perlu energi yang banyak. Nggak perlu nabung bertahun-tahun. Kita duduk baca 2 ayat, nggak nyampe 1 menit. Tapi pahalanya lebih besar. Ini kalau kita sadar melihat dengan kacamata keimanan. Tapi kalau kita tidak melihat dengan kacamata keimanan, ya baca 2 ayat, udah selesai. Nggak ada yang kita dapat. Ini menunjukkan Al-Quran itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nggak ada bandingannya, nggak ada nilai. Walaupun ditukar tadi dengan harta yang banyak. Di sini pun, kalau kita melihat sebagian saudara kita diberikan oleh Allah kelapangan, ya kelapangan dalam ya terlihat lah rumahnya, kendaraannya dan lainnya. Lalu kita melihat mereka, doakan dengan keberkahan dan itu ujian bagi mereka. Terus kita tidak seperti mereka, tapi kita diberikan Al-Quran, maka syukurilah diri kita itu. Alhamdulillah kita diberikan Al-Quran. Puaskan diri kita, hibur diri kita dengan janji Allah tersebut. Dan yakin janji tersebut akan kita dapatkan di akhirat nanti. Ya. Kita lihat. Poin 2, an-niyat 2 maksudnya
Yakhruju fis sabah al-bakir ila Buthan wal Akik. Keluar pada pagi hari ke Buthan dan Akik. Buthan dan Akik itu wadian ma'rufan fil Madinah. Dua lembah yang dikenal di Madinah. Bisa jadi la'ala Nabi SAW khassa hadainil mawdi'ain bidzikr li'annahu makanun litajamu'il ibil au fihima sukun li bai'il ibil wa syira'i. Bisa jadi Nabi SAW mengkhususkan dua tempat ini dalam menyebutkan karena tempat tersebut tempat berkumpulnya unta. Atau padanya ada pasar jual beli unta. Ya, tempat jual beli unta. Kemudian qaumawain naqatul qauma ay azimatus sanam, besar punuknya. Kemudian zahrawain naqatul zahra, ini putih ya, lebih cenderung ke putih. Kemudian karena banyak karena besar punuknya. Kemudian banyak gemuk ya, banyak lemaknya. Wal makna ayyukum yuhibbu, siapakah di antara kalian yang ingin an yadhhaba ila hadzal makan, pergi ke tempat ini, yang mana tempat tersebut terkumpul padanya unta-unta, barang-barang mewah. Kemudian wa ya'khudhu kulla yaumin naqatain saminatain. Dia ambil setiap hari 2 unta gemuk. Coba. Mau nggak? Tiap hari dikasih 2 unta gemuk. Nabi tidak minta banyak loh. 2 ayat nih. Nggak banyak. Nggak disebutkan 2 surat atau 2 kali khatam. Tapi masih aja orang yang nggak mau. Baik. Dan tanpa dosa, maksudnya mengambilnya itu bukan dengan mencuri atau menipu atau licik. Faya khuduha halalan biduni ism. Mengambilnya halal. Ya. Kemudian tidak memutus silaturahim. Ketika mengambil tidak menimbulkan kebencian. Kebencian antara dia dan antara keluarganya. Karena kebanyakan manusia terjadi kekacauan, kebencian, hasad apabila salah seorang dari keluarga diketahui banyak harta, kemudian hasad kepadanya dan terkadang menyakitinya. Itu kalau perkara dunia. Kalau perkara akhirat aman. Amalan banyak pun kadang orang biasa aja, cuek, nggak pernah iri. Tapi perkara dunia itu sering iri. Ya. Baik. Jadi gratis cuma-cuma. Kemudian yadhab bakiran ila masjid, pergi pagi-pagi ke masjid. Maka dia belajar 2 ayat dari Al-Quran. Baik, lihat nih. Fal muslim alladhi yahfadu ayatain. Seorang muslim yang menghafal 2 ayat dari Al-Quran. Kemudian yujahidu nafsahu ala fahmi ma'ani. Dia bersungguh-sungguh terhadap dirinya. Ya, memahami maknanya. Maka itu lebih baik daripada dia daripada 2 unta merah. Mempelajari 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Dan setiap kelipatan ayat lebih baik daripada unta. Nabi nggak minta banyak. Kemudian dalam hadis ini targhib buat tazhid. Terdapat targhib. Targhib itu agar minat, menarik minat. Kemudian tazhid agar bersikap zuhud. Zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Kemudian ada warok. Kalau warok meninggalkan yang membahayakan di akhirat. Targhibun fil Quran agar minat
terhadap Al-Quran. Kemudian dalam hadis ini juga penjelasan keutamaan yang besar yang akan diperoleh bagi orang yang perhatian terhadap Al-Quran, perhatian inayatan yaumiyah setiap hari. Kemudian pada hadis ini juga terdapat tazhid di dunia, agar bersifat zuhud di dunia dan kesenangan. Dunia akan hilang. Kita sebanyak apapun mobil nggak akan dibawa, mati. Yang mengantarkan jenazah kita, harta kita, keluarga kita, amal kita. Harta dan keluarga pulang lagi, amal yang ikut. Kemudian dalam hadis ini, annal muslima la budda an yakuna lahu hadzun minal Qur'an fi kulli jaw. Seorang muslim seharusnya dia punya porsi dari Al-Quran setiap hari. Ta'aluman lil huruf wal lil ma'ani. Mempelajari huruf yang dibaca dan makna. Walau ayatain atau salasan. Walaupun satu ayat, dua ayat, atau tiga ayat. Faina qalila minal ayat ma'al mudawamah. Karena sedikit ayat disertai terus menerus, yakunu bis sanawat kasiro. Seiring berjalan waktu, setahun dua tahun akan menjadi banyak. Nah ini ya. Ini nasihat terakhir ini yang hendaknya kita renungkan. Jadi sehari semalam harus ada ayat yang kita baca biasa, yang kita hafal, yang kita ulang, yang kita pahami, atau kita sekedar menyimak bacaan. Ya. Setiap hari kita. Jadi kalau sehari-hari kita belum baca Al-Quran, harus merasa ada yang kurang dalam diri kita. Jangan merasa baik-baik saja. Kadang orang kalau punya penyakit tertentu, nggak minum obat, dia langsung teringat dan merasa, waduh ini saya akan bahaya karena lupa minum obat. Tapi kalau orang tidak baca Al-Quran atau lupa belum baca Al-Quran, dia merasa biasa saja. Padahal Al-Quran itu obat hati. Nah di sini bagaimana kita mengkondisikan jiwa kita agar perhatiannya besar terhadap Al-Quran. Kurang apa lagi coba motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagaimana kita merespon hal tersebut. Yakin dengan janji tersebut. Sekadar besarnya keyakinan kita, maka akan beda sikap kita terhadap Al-Quran. Tapi kalau kita tidak yakin, ya sudah. Kita akan silau dengan dunia. Silau dengan orang yang punya banyak dunia. Tapi diri kita yang Allah titipkan Al-Quran, kita merasa kita tidak seberuntung mereka. Padahal kebalik. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Seharusnya kita ini bahagia ketika diberikan karunia dan rahmat. Nah ini perlu pendalaman dalam menilai. Ya. Baik, insya Allah di majelis berikutnya tentang keutamaan berkumpul di masjid untuk mempelajari Al-Quran. Demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terkhusus bagi yang menyampaikan juga yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka